aja. Nanti Oke. nanti saya upload YouTube-nya nanti pakai tunda aja nih. Saja. Ya. Iya, pas aja nggak apa-apa. Oke. Ini lagi ngangkat Pak. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Apakah ini sudah bisa dengar ada suaranya ya? Oke, kita mulai. Bapak Ibu yang saya banggakan, selamat bertemu lagi di acara Universitaria Nasional Tegal. Ini sudah masuk pada sesi yang berapa itu ya? Jadi hari ini perkenalkan saya Saiful Rahman, nanti akan membantu acara diskusi pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Ini mohon maaf, mestinya tadi jadwalnya jam 9 Pak, ini ya. jadi jam 10 ya, karena ada acara di Fakultas Teknik. Jadi nanti kita akan diskusi dengan dua narasumber sebenarnya, Pak Oki ya, Pak Oki Hindrayana dan Pak Sofik, terkait dengan limbah beton ya. Jadi limbah beton ini topik yang cukup menarik. Jadi limbah beton itu limbah ya, namanya limbah. Tetapi apakah limbah ini nanti bisa dimanfaatkan? Kendalanya apa kalau dimanfaatkan? Pengaruhnya apa? Nanti akan kita bahas lebih jauh bersama Pak Oki ini dan Pak Sofik. Jadi hari ini akan kita jawab tentang pengaruh dari limbah beton pada konstruksi ya Pak. Iya betul. Ini konstruksinya mungkin tidak hanya gedung ya, rumah bisa juga, jalan ya. Ini Pak Oki konsentrasi di jalan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, hari ini kita kedatangan dua orang sebenarnya, tapi ini baru datang satu, Pak Oki Hindrayana, dosen Fakultas Teknik, khususnya Teknik Sipil. Ini Pak Oki ini mungkin sudah terjun langsung di berbagai proyek nih Pak Oki, berbagai proyek untuk jalan apa gedung Pak? Kedua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Jadi nanti ini pertanyaan tadi pengaruh dari limbah beton tadi ini bisa dijawab oleh Pak Oki. Nah, pada diskusi hari ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama mungkin nanti Pak Oki akan memberikan paparan tentang pengaruh limbah beton terhadap konstruksi tadi ya. Kemudian nanti pada sesi yang kedua kita akan diskusi sama moderator. Nanti kalau ada satu lagi Pak Saufik, nanti kita berdiskusi bertiga. Dan sesi yang ketiga nanti kita akan membuka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Nanti akan kita buka beberapa sesi pertanyaan. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung kita sambut Pak Oki Hindrayana. Monggo, silakan Pak Oki. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Hindrayana. Saya mengajar di Fakultas Teknik di jurusan Teknik Sipil. Subbidang keahlian saya terutama berkonsentrasi pada konstruksi, spesialisasi beton terutama. Yang keduanya adalah pada struktur gedung. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin kita sudah melakukan beberapa riset terkait dengan pemanfaatan beton. Jadi limbah beton di sini yang dimaksudkan adalah beton. Ada beberapa tipe beton, ada beton mutu rendah, sedang, dan tinggi, yang selama ini menjadi sebuah problem ketika ada sebuah perbaikan, semisal ada perbaikan jalan, rigid pavement yang terbuat dari beton. Ketika kita mau merencanakan sebuah jalan perbaikan, ada dua konsekuensi yang harus kita pikirkan. Artinya itu ketika kita membuat sebuah jalan, semisal di ruas pantura, itu ketebalan beton itu sekitar 20-25 cm. Ketika ada kekeliruan atau kegagalan struktur terkait dengan perencanaan jalan, perlu perbaikan. Kalau kita hanya menambahkan di atasnya, itu pasti akan timbul masalah baru ketika nanti kita membuat sebuah jalan baru, Bapak Ibu sekalian. Tinggi jalannya ya. Kalau itu kita teruskan, itu akan jadi masalah di kemudian hari adalah
ketinggian dari struktur jalan tersebut. Tentunya berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Ya. Nah, itu yang kita pikirkan. Nah, di sini dari hasil jalan tersebut yang memang dinilai sudah tidak layak, kita coba untuk bongkar biasanya. Sebagai contoh mungkin yang sekarang masih ada itu di ruas jalan Pantura di sekitar arah Pantura Pemalang. Nah, kenapa harus dibongkar jalan beton tersebut? Karena tadi terkait dengan leveling antara ruas jalan yang akan kita perbaiki dengan lingkungan sekitar. Nah, tentunya dari hasil itu ada sebuah limbah. Limbah di sini yang kita batasi ya, terkait dengan limbahnya adalah sisa dari konstruksi tersebut. Beton yang sudah digunakan terus dihancurkan, itu kita kategorikan limbah beton di sini. Jadi kita menggunakan recycling. Ya. Beton yang awalnya dulu kalau mungkin kita tidak memanfaatkan, ke depan bisa kita manfaatkan ulang. Artinya itu ada sebuah pemikiran yang harus kita pecahkan terkait dengan limbah. Ketika kita bicara skop yang mikro kecil, itu mungkin tidak masalah. Tapi ketika itu limbah itu sudah kategori yang cukup banyak, itu kita juga harus memikirkan untuk apa namanya itu beton itu bisa kita manfaatkan. Karena kalau dulu mungkin kategori konstruksi beton itu adalah salah satu material konstruksi yang tidak bisa diperbaharui. Ya. Artinya ketika ketika digunakan tidak bisa dimanfaatkan ulang. Berbeda dengan material-material konstruksi yang lain, misal kalau kita membuat sebuah gedung ada kayu, konstruksi kayu, kita bisa reduce manfaatkan ulang. Nah, pemikiran itu yang mendasari penelitian atau riset yang kita lakukan. Jadi kemarin kita melakukan penelitian, ternyata dari hasil limbah tersebut, ketika kita manfaatkan dengan indikator tertentu, penambahan tertentu, dengan beton normal yang biasa, dengan indikator penambahan zat aditif, kita menggunakan zat aditif alami. Di sini ada putih telur dan juga ada penambahan dari tetes tebu. Itu ternyata mempunyai penambahan sifat kuat tekan dari beton tersebut. Artinya mungkin kalau kita melakukan penelitian lebih lanjut akan ada sebuah penambahan terhadap nilai kuat tekan dari beton yang kita buat tersebut. Jadi ada dua parameter yang kita uji. Satu pemanfaatan limbahnya, yang kedua adalah zat aditifnya. Mungkin itu yang bisa kita paparkan. Bisa dilanjutkan dengan diskusi nantinya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Oki. Jadi itu tadi sedikit paparan tentang pemanfaatan limbah beton yang sudah diteliti sama Pak Oki dan Pak Saufik ya ini. Jadi tadi kita masuk dalam sesi 2 ya, diskusi. Tadi ada zat aditif berupa putih telur gitu ya. Betul sekali. Nah, sebanyak apa putih telurnya ini? Apakah tidak membuat pembiayaan semakin besar itu dengan menambah putih telur itu? Iya, betul. Kita melakukan riset ini terkait dengan pemanfaatan putih telur itu sifat baiknya, Bapak. Jadi kalau kita berbicara skala besar memang kita perlu kajian ulang ya terkait dengan pemanfaatan komposisinya. Nah, untuk skala kecil kita coba meminimalkan, nantinya mungkin kita bisa teliti zat-zat yang terkandung dalam putih telur itu yang bisa kita buat tiruannya, artinya seperti itu. Jadi itu dasarnya ya betul. Nantinya ketika kita bisa mempelajari kandungan-kandungan unsur yang ada dalam putih telur tersebut, kita bisa duplik dengan sebuah rumusan kimia, mungkin kita bisa menemukan zat-zat aditif yang memang itu betul-betul ramah lingkungan nanti ke depannya. Seperti itu. Ini berarti prototipenya baru betul sekali menggunakan putih telur ya, tapi yang jelas ketika nanti diaplikasikan mungkin untuk skala besar kayaknya tidak mungkin ya. Betul, karena biaya kos kalau kita melihatnya itu tidak sebanding dengan nilai konstruksinya nanti. Gitu. Mungkin diganti dengan protein yang lain gitu ya. Betul sekali. Yang kedua terkait dengan zat tambah dari tetes tebu tadi. Itu juga nilai itu salah satu yang kita akan pelajari lagi nanti. Kita akan coba pelajari zat-zat apa saja yang terkandung pada kandungan tetes tebu tersebut. Mungkin bisa jadi prototipe ke depan kita bisa memproduksi zat aditif yang sifat baiknya dari tetes tebu tersebut kita bisa aplikasikan seperti itu. Nah, selama ini pemanfaatan tadi limbah beton itu
dipakainya buat apa Pak? Selain uruk ya, soalnya Iya, kan limbah beton itu kebanyakan untuk uruk ya, betul sekali. uruk. Jadi untuk menaikkan ketinggian tanah ketika orang mau bikin bangunan, Betul sekali. terus kurang tinggi ya, kan pakai limbah-limbah beton itu kan dibuang Betul secara sekali. percuma ya. Betul sekali. Nah itu, Nah, pemanfaatan selama ini mungkin kita masih belum terpikirkan ya selama belum ini. ya, Mas. Belum terpikirkan terkait dengan limbah beton tersebut. Memang yang sering terjadi selama ini cuma sebagai material urban. urgen ya. Jadi karena memang kita belum berinisiatif, kebanyakan belum berinisiatif terkait dengan pemanfaatan tersebut. Padahal setelah kita teliti, kalau kita mungkin olah lagi, itu sesuai dengan standar uji material yang baru, itu masih bisa untuk bisa menunjang pada status beton itu bisa dicetak pada mutu standar dan mutu tinggi. Seperti itu. Ini kan sayang sekali. Kita berbicaranya adalah pemanfaatan. Iya. Pemanfaatan dari nilai limbah tersebut. Kalau boleh tahu isinya beton itu sebenarnya apa aja sih Pak? Selain pasir. Iya. Dominasi pasir sama semen ya? Ya, Atau jadi yang dinamakan beton itu kalau kita berbicara beton yang umum, ada material namanya itu agregat kasar. Agregat kasar itu bisa terdiri dari split. Split ya, split. Kalau split itu kan dari batu pecah. Iya. Ada kalau dulu mungkin masih menggunakan kerikil. Kalau kerikil itu kan yang tidak punya sudut. Jadi beda antara kerikil ya. Yang kedua adalah agregat halus. Agregat halus itu yang umum adalah digunakan adalah pasir. Terus ada juga zat perekatnya. Perekatnya kita menggunakan semen. Beberapa tipe semen itu juga terkait dengan pemanfaatan nanti bangunan yang akan kita desain di sana. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah air. Nah, itu kesemuanya itu harus tercampur secara sempurna ketika kita bicara yang namanya itu campuran beton. Jadi ada agregat kasar, agregat halus, ada semen sebagai pengikat, ada air sebagai pengencer, itu semuanya harus tercampur secara sempurna. Nah, yang membedakan nanti ketika ada beton, ada mutu rendah, mutu sedang, mutu tinggi adalah nanti pada proses pencampuran. Pencampuran di sini kita harus teliti lagi juga. Yang namanya split punya kadar, namanya itu keausannya. Kita teliti dulu. Jadi iya ada keausannya, ada dari mesin Los Angeles kita bisa tahu. Jadi kekerasannya itu masuk standar atau tidak. Itu dari dasar batu-batu pecah. Betul. Kadar lumpur itu juga berpengaruh. Oh, lumpur. Iya, betul. Karena ketika makin banyak kadar lumpurnya pada agregat itu akan mengurangi daya ikat. Yang keduanya adalah agregat halus. Agregat halus itu juga harus kita teliti terkait dengan berat jenisnya, daya serapnya di situ itu berpengaruh terhadap nanti bagaimana kita mendesain sebuah beton yang baik. Ada yang namanya itu job make design di sana. Yang ketiga adalah semen. Semen di sini juga berpengaruh ketika kita mendesain sebuah konstruksi yang umum, kita menggunakan tipe yang umum juga, tipe semen Portland. Sedangkan untuk untuk bangunan-bangunan air kita juga pakai jenis tipe semen tertentu. Ya, fungsinya itu berbeda-beda. Sedangkan untuk air yang sering banyak kita lupakan adalah di sini, yang namanya kualitas air. Jadi kadang di pekerjaan-pekerjaan konstruksi, air itu sebenarnya ada batas standar. Jadi tidak boleh mengandung zat kimia, tidak boleh garam ya. Iya, betul. Zat-zat tertentu yang bisa merusak sebuah konstruksi beton di situ. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan betonnya. Ini mungkin dari Pak Sofik nih. Ini kan Pak Sofik. Ini selamat datang dulu nih Pak Sofik nih baru gabung ya. Oh, udah kelihatan di layar. Ini Pak Sofik ini kan dari teknik industri ya Pak ya. Berarti untuk kaitan dengan beton itu apa Pak? Kontribusi untuk penelitian tentang pengaruh apa tadi pemanfaatan beton terhadap konstruksi ya Pak ya? Betul. Beneran kayak monggo Pak pakai ini. Oke. Dengeran ya Pak? Dengar Mas. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai saya akan memberikan kenapa sih ada hubungannya dengan teknik industri seperti itu ya Pak. Hubungannya dengan teknik industri beton kok hubungannya dengan teknik industri.
Karena kita pertama kenapa muncul kolaborasi ini, riset kolaborasi ini adalah yang pertama adalah kebutuhan praktek. Jadi kebutuhan praktek di teknik industri itu kebetulan saya mengampu di mata kuliah rekayasa keandalan produk. Jadi sebetulnya mau kolaborasi dengan teknik mesin, teknik sipil itu nyambung semua, Pak. Jadi nyambung semua karena mata kuliah ini adalah mengukur sejauh mana yang pertama adalah keandalan produk, kemudian kualitasnya itu seperti apa, apakah meningkat atau menurun seperti itu, sehingga satu produk itu bisa diukur secara parametrik seperti itu. Nah, karena kebutuhan praktek itu, maka kita kolaborasi dengan teknik sipil. Karena kalau dengan teknik mesin itu kita mau mengecor logam itu agak kesulitan, Pak. Jadi karena basisnya di Tegal itu adalah logam, maka kalau kita akan membuat satu logam ataupun bahan baku yang lain itu kita harus ke IKM, Nah, di IKM itu kita nanti repot, artinya di masa pandemi seperti ini juga agak kesulitan di perizinan untuk berkumpul dan lain sebagainya, maka kita memutuskan untuk kolaborasi dengan lab teknik sipil. Nah, lab teknik sipil apa yang kira-kira mau dibangun? Ternyata yang dibangun kita ngobrol dengan dosen-dosen teknik sipil, benchmarkingnya, jadi membandingkan bagaimana cara kolaborasinya. Ternyata muncul ide. Nah, itulah pentingnya diskusi antar dosen seperti ini. Jadi dengan memunculkan beberapa ide-ide, diantaranya adalah beton. Nah, beton. Kemudian kita juga melatih mahasiswa dalam konsep penelitian rekayasa kualitas. Kenapa melibatkan mahasiswa? Karena di samping tadi di pembelajaran semester Gasal adalah tentang mata kuliah rekayasa keandalan produk, jadi mahasiswa bisa tahu bagaimana cara meriset, ya, bagaimana cara mempelajari tentang peningkatan kualitas dari satu produk. Produknya itu adalah contohnya ada beton. Nah, di sini saya melibatkan sekitar hampir 20 mahasiswa dengan dibagi menjadi 8 kelompok, Pak. Dibagi dengan 8 kelompok sehingga itu bisa dilaksanakan dengan teratur, walaupun kelompok itu tidak berkumpul karena pada masa pandemi ya, ini kan dilaksanakan pada awal tahun kemarin ya, Pak, sekitar akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, di akhir-akhir perkuliahan. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan atau merekayasa satu uji mutu beton dengan beberapa uji. Nah, di antaranya adalah uji tekan seperti itu ya, Pak. Uji tekan, sehingga itu berkonsep pada bagaimana cara membuat alur proses produksinya, proses produksi beton, urutan dari awal, dari bahan baku, kemudian membuat sampel, kemudian mengujinya. Nah, itu semua dilakukan oleh mahasiswa, Pak. Jadi dengan bimbingan kami dari dosen teknik industri dan teknik sipil dikolaborasikan sehingga menghasilkan satu riset ini, beberapa sampel-sampel yang nanti diujikan. Nah, kemudian tidak sampai di situ, ternyata saya juga mengkaji beberapa pustaka-pustaka dari beberapa literasi digital, dari literasi e-jurnal, sehingga kita mendapatkan semacam ide bagaimana metode yang digunakan selama ini. Nah, ini ada beberapa kajian pustaka yang berasal dari luar, karena output ini kita masukkan ke rencana dan sudah berkonsep, sudah ada di IP, yaitu hasilnya adalah insya Allah sedang dimasukkan ke jurnal yang terindeks Scopus. Alhamdulillah. Iya. Kajiannya ada sekitar 25 jurnal internasional yang kita
peroleh yang kita kaji sehingga mendapatkan beberapa beberapa rumusan di di kajian-kajian pustaka, diantaranya yaitu di Farabi tahun 2020 dan Sarifi dari saya lupa universitasnya, tapi sama-sama mengkaji tentang eksperimental peningkatan signifikansi tentang totalitas dengan membandingkan perkiraan desain campuran. Kemudian ada yang kedua yaitu Widodo dan Basit ini tahun 2017 ini menambahkan stratroving untuk meningkatkan kuat tekan beton non pasir. Kemudian ada Nurtanto tahun 2020 ini membandingkan campuran abu ampas tebu. Nah, ini membandingkan abu ampas tebu dengan pengujian yang dilakukan selama 28 hari, umur 28 hari. Nah, inilah yang melatar belakangi sehingga kami mengambil satu metode khusus, ya, metode khusus di mana metode itu adalah menggunakan metode Takuchi untuk analisisnya, eksperimennya, desain eksperimennya menggunakan analisis Takuchi dengan beberapa konsep, menggunakan terutama desainnya dulu, rancangannya dulu kita siapkan dengan orthogonal array sehingga menghasilkan rumusan L8 2/4, yaitu eksperimennya itu menggunakan 4 faktor tadi, 4 faktor perekat, diantaranya kan tadi ada agregat putih, perekatnya adalah putih telur dan tebu, kemudian dengan 2 level yang terkendali dan sampelnya sebanyak 8. Nah, itulah kita mengkonsep rumusnya sehingga muncul kolaborasi ini, Pak. Oke. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Pak Safik ini ya. Jadi berarti penelitian tentang beton ini full di lab ya Pak ya? Ya, full di lab, ya. Dengan melibatkan tadi 10 mahasiswa ya? Kurang lebih 20 mahasiswa. 20 malah ya, banyak sekali nih. 20 mahasiswa. Dengan 8 kelompok. Masing-masing kelompok itu sekitar 4, ada yang 4, ada yang 5 mahasiswa. Iya. Jadi ada, kalau 4 itu aja sudah 4 kali 8 hampir 8. Satu kelompok kita ada 2 variasi. Ada 2 variasi dengan masing-masing kelompok itu ada dia mengerjakan variasi level yang berbeda-beda. Iya. Jadi memang beberapa kelompok nanti setiap kelompok membuat beton yang dengan campuran yang berbeda-beda begitu ya. Jadi ada yang pakai telur, ada yang pakai tetes tebu apa tadi? Ampas apa tetes, Pak? Tetes tebu. Tetes ya, tetes tebu. Iya. Tapi kalau dasar betonnya sama ya, cuman campurannya aja begitu. Oh, dasar beton bekas itu ya, limbah ya. Agregatnya. Limbah. Jadi dihancurkan dulu, terus didekatkan lagi pakai itu. Betul. Jadi kita tanpa tambahan semen lagi ya? Ada unsur semennya karena kita kalau dari eksperimen yang kita buat, ketika kita tidak menambahkan unsur semen tadi, itu mutu yang kita capai belum bisa memenuhi target gitu. Karena kita bermain di mutu standar yang kita capai adalah FC 21. Jadi kalau kuat tekan karakteristiknya itu sekitar setara dengan mutu beton K250. Jadi itu yang bisa kita gunakan pada konstruksi bangunan yang beton struktural nantinya. Oh, jadi tetap ada penambahan unsur semen, tapi mungkin tidak ada penambahan pasir dan ada, Pak. Ada. Oh, ada juga. Ada 4 faktor. Di mana faktor itu ada 4 faktor, di mana ada yang pertama itu agregat halus. Agregat halus kita levelkan menjadi 2. Jadi levelnya menjadi 2, yaitu pasir, jenis pasir. Jadi agregat halusnya itu adalah pasir, pasir Kaligung dan pasir Cirebon. Pasir Cirebon. Ya. Kemudian semen itu kita levelkan jadi 2 ya Pak. Ada Portland dan semen Gresik 3 roda. Portland itu merek semen. Portland tipe 1 dengan merek semen Gresik dan 3 roda. Kemudian ada agregat kasar. Agregat kasarnya itu kita gunakan 2 level juga, limbah beton dan
limbah aspal. Oh, limbah aspal masuk Iya, dalam agregat juga. Nah, agregat juga, agregat kasar, Pak. Ada agregat halus, Iya, ada iya. agregat kasar. Kemudian perekatnya kita menggunakan dua level juga, level air tebu dan putih telur. Iya. Tuh. Nah, itu kita kombinasikan dari masing-masing kelompok ya, masing-masing itu kombinasinya berbeda. Contohnya saja kelompok 1. Contohnya kelompok 1 itu mencampurkan agregat halus kaligung, kemudian semen Portland, kemudian limbah beton dan tetes tebu. Nah, itu dicampur, diaduk, kemudian ditambahkan air ya Pak. Menjadi yang sampel pertama itu. Kemudian yang kelompok kedua, yaitu sampel yang kedua itu mencampurkan pasir kaligung, kemudian semen Portland, kemudian limbahnya itu bukan limbah beton tapi dicampur dengan limbah aspal. Ya. Kemudian perekatnya perekat putih telur. Nah, hasil eksperimen itu Pak, ini kan eksperimen ya, percobaan beberapa beberapa jenis gitu ya. Itu dari hasil eksperimennya yang paling mendekati atau mungkin standar ya Pak ya, mendekati standar atau di atas standar itu yang mana Pak? Ya, mungkin dari penjelasan ini kita bisa sampaikan untuk hasil dari penelitian tadi yang lebih mendekati mutu yang terbaik adalah dari limbah beton yang dikombinasikan dengan perencanaan campuran dari putih telurnya. Itu yang paling mendekati, paling bagus dari mutu. Jadi dari segi sebenarnya kita kalau bicara tentang beton ada punya karakteristik. Jadi dari hasil pencampurannya saja kita sudah bisa melihat dari hasil uji selamnya, hasil pencampurannya, terus dari pengerasan. Jadi ada sifat baik yang terkandung pada putih telur tadi. Jadi beton itu akan lebih cepat mengeras. Kemarin yang kita amati. Jadi dari pencampuran tersebut karakter beton fresh concrete-nya itu, beton segarnya itu, dari varian tadi yang paling bagus cepat mengeras adalah tadi karakter yang dicampurkan dengan putih telur. Nah, setelah itu kita buktikan lagi dengan pengujian pada uji tekan. Uji tekan di lab, kita uji tekan, hasilnya pun yang terbaik adalah dari pemanfaatan limbah beton tadi dengan pencampuran terkait dengan putih telur tadi. Jadi parameter secara detail mungkin dari tabel bisa kita lihat ya. Jadi mungkin secara rinci mungkin kita juga ada jurnalnya. Nanti bisa kita diakses ya. Jadi nanti akan kita sampaikan dari jurnal itu akan kita sampaikan hasil penelitian tadi. Oke, baik Pak Sofik dan Pak Oki ini di link Zoom ini ya. Di Zoom ini sudah hadir Mbak Wulan ya. Mbak Wulan sama Lina ya Pak? Iya. Lina ya. Oke, selamat siang Mbak Lina ini. Mbak Wulannya malah pergi nih. Mau dipanggil malah lari Pak. Oke, ini saya buka sesi yang ketiga. Ini sesi yang ketiga adalah pertanyaan. Barangkali ada dari teman-teman. Ini biasanya kalau jam 9 ini banyak sebenarnya ada Bu Mulyani ya dan kawan-kawan nih karena mungkin jam kita beda ya. Sekarang 11 ini sudah pada lari. Oke. Gimana Mbak Lina? Mungkin ada pertanyaan? Ini pada dua bapak-bapak di sini nih. Ini Mbak Lina ini mahasiswa apa bukan? Dari sipil. Dari teknik sipil ya. Oke. Sudah lulus kebetulan. Oh, udah lulus ya. Iya. Oke. Silakan Mbak Lina nih bertanya kepada dosennya ya, dosennya dulu ya. Masih ada enggak Lina ini? Oh, mungkin lagi di jalan. Jadi itu ya Pak, berarti yang paling baik tadi mendekati standar adalah yang limbah beton yang dikombinasikan dengan campuran ya. Nah, itu ya. Memang kalau yang putih telur saya pernah dengar itu orang-orang Mesir kuno juga membangunnya pakai putih telur ya, kalau nggak salah begitu ya.
Bangun piramid pakai itu ya, klaimnya Iya, ya. ada dugaan kalau dari penelitian yang mungkin perlu kita kaji ulang ya Pak. Termasuk salah satunya mungkin beberapa bangunan kuno yang ada di Indonesia juga. Terus kalau di Tegal itu ada yang namanya bangunan sumber air Broncap di Bumi Jawa. Itu konon katanya itu dulu Pakainya putih tidak telur. menggunakan semen. Memang zaman dulu itu belum Iya, diproduksi belum semen. ada. Nah, itu bangunan aja sampai sekarang itu masih Masih kuat. kokoh. Iya, artinya itu kita dengan adanya teknologi seperti itu menjadi tertarik terkait dengan itu. Kita buktikan secara ilmiahnya seperti itu. Cuman menjadi PR itu adalah mengganti putih telur dengan Betul. zat yang mirip dengan itu ya. Betul Jadi sekali nanti zat-zat artinya. kimia itu Ya. ya. Jadi artinya nanti kita masih tetap ada riset lanjutan kan nantinya ke depan. Kita teliti lagi lebih lanjut terkait dengan komposisi struktur kimianya seperti apa. Itu mungkin kita bisa membuat nanti yang apa namanya itu semacam beton polimer. Jadi artinya itu kalau itu kan masih alami ya. Alami yang nantinya akan kita bisa teliti lagi akan mungkin sebuah apa menjadi sebuah terobosan. Mungkin seperti itu. Oke. Di chat. Oh, udah di chat. Monggo dibukain Mbak Lina. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Lina ya. Bisa dibacakan Pak apa? Jadi pertanyaannya, kenapa sampelnya menggunakan putih telur nih ya? Ini D-nya dari mana begitu ya mungkin ya? Iya. Itu Pak Oke nih atau Pak Sofik ya? Ya, jadi tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan sampel menggunakan putih telur. Tadi berawal dari kita melihat jurnal yang pertama. Yang kedua jurnal-jurnal terkait dengan pemanfaatan putih telur. Yang kedua terkait dengan keunikan tadi pemanfaatan putih telur tadi yang saya sampaikan. Ada konon katanya dulu ketika saya pernah survei di daerah Broncap, penangkap mata air di daerah Bumi Jawa, PDAM miliknya PDAM. Di sana itu ada dugaan terkait dengan perencanaan perekat. Waktu itu kan belum ada yang namanya itu semen, tapi bangunan itu dari zaman dulu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Nah ini kebetulan kita tertarik dengan kolaborasi itu. Jadi pemanfaatan zat-zat kalau kita kategorikan zat aditif ya. Jadi zat aditif kita kategorikan di sana dengan menggunakan putih telur. Sebenarnya banyak sekali literatur terkait dengan pemanfaatan putih telur tadi. Jadi kita akan lebih intens nanti mempelajari karakteristiknya seperti apa, sifat baiknya dan sebagainya. Itu jadi parameter terukur tadi yang pertama. Oke, gitu. Terima kasih Mbak Oke ini mudah-mudahan Mbak Lina ya. Jawab Tambahan boleh silakan Mbak Taufik. Iya, jadi sampelnya itu adalah beton, perekat yang digunakan itu adalah putih telur. Ya, bukan sampelnya pakai putih telur, tapi sampelnya menggunakan beton nanti sampelnya ya. beton Limbah kotak, beton ya. Pak, limbah beton limbah beton ya. Kemudian perekatnya adalah menggunakan perekat putih telur dan tebu, air tebu seperti itu. Itu tadi sudah yang seperti yang disampaikan Pak Oki, memang betul. Jadi kita menganalisis kajian pustakanya terlebih dahulu sehingga muncul beberapa beda antara satu riset dengan riset yang lain, sehingga ada beberapa sampel yang tidak digunakan, artinya belum digunakan, sehingga kami muncul ide untuk menggunakan putih telur sebagai perekatnya. Jadi macam-macam perekat nih. Jadi dari beberapa jurnal itu ada beberapa macam perekat yang digunakan untuk mengikat sehingga beton itu menjadi lebih kuat ya Pak. Lebih dari uji tekannya. Kita coba uji tekannya yang di atas sejauh mana untuk sehingga kita memunculkan perekatnya adalah dua perekat, yaitu air tebu dan putih telur. Ini bisa dikombinasikan lagi sebetulnya. Jadi ditambahkan tidak hanya 2 level saja untuk dari 4 faktor itu tidak hanya 2 level, bisa juga 3 level atau 4 level dan lain sebagainya. Sehingga memunculkan lebih banyak level yang digunakan
dan faktor yang digunakan itu lebih bagus. Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka kita hanya menggunakan 4 faktor dan sampai 2 level saja. Itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Sofik ya. Jadi menarik sekali nih. Putih telur digunakan sebagai perekat ya, bukan bukan sebagai sampelnya ya. Karena di penelitiannya Pak Sofik dan Pak Elvi juga pengaruh telurnya ya, bukan telurnya ya. Iya. 5 beton ya. Oke, jadi sampelnya 5 beton Mbak Lina ya. Atau mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain? Mikrofon. Dia tadi tanya kebetulan ini. Oke, silakan. Udah. Iya. Boleh, silakan, Mbak. Silakan, barangkali mau disampaikan. Silakan. Mikrofon. Mikrofon. Jadi silakan di unmute ya. Di unmute untuk bertanya pada narasumber kita pagi ini. Siang ini ya. Ada Mbak Lina atau Mbak satunya siapa, Pak? Tadi Pak Yono ya, Pak Suyono. Oh, Pak Suyono. Yang connect. Pak Neida. masih Ya, ini Pak ada Yono. juga Neida kebetulan calon wisudawan nantinya. Oke. Kebetulan ini juga meneliti terkait dengan beton kemarin pas di skripsinya. Oke, ini teknik sipil sekarang banyak perempuannya ya. Dulu laki-laki semua. Dulu tuh saya kuliah satu fakultas ya. Dulu Iya. MIPA, saya matematika dekat dengan teknik ya karena. Oke, Iya. ini sudah masuk. Silakan Mbak Lina. Oh enggak, cuman Halo Pak, selamat siang Pak. Dengar nggak Pak? Ya, silakan. Kedengaran nggak Pak? Dengeran, keras sekali. Ya, bisa kedengaran? Iya Mbak Lina, silakan. Dari hasil apa yang penelitian yang tadi dilakukan tadi ya Pak, itu kan apa namanya hasilnya kan mungkin bagus ya Pak, karena ada sifat-sifat bagus dari putih telur yang bikin betonnya itu jadi lebih cepat kering ya. Nah setelah itu apa mungkin kedepannya akan dilakukan penelitian lagi Pak terkait kandungan yang di putih telur, mungkin mau seperti yang Pak Oki tadi di awal sampaikan kayak mau bikin prototipe gitu buat penelitian selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Lina. Ini silakan Pak Oki ini Ya. pertanyaannya Mbak Lina. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ini kita masih menggunakan putih telur. Nanti ke depannya adalah pada skala besar. Mungkin kita tidak bisa menggunakan ketika beton itu zaman sekarang itu menggunakan putih telur. Ya, Ketika nanti walaupun dengan sifat baiknya itu kita harus berpikir ulang karena terkait dengan konstruksi pasti ada terkait dengan cost yang harus kita pertimbangkan. Jadi dengan konstruksi yang baik kita harus memperkirakan bagaimana cost atau biayanya. Artinya dari sifat hasil baik dari sifat-sifat dari putih telur itu nanti tetap kita akan coba teliti ulang. Mungkin akan lebih spesifik ya Pak Saufik. Mungkin kita bisa menggandeng dari lab MIPA. Artinya dengan kolaborasi, kalau ini mungkin kita kolaborasi dari 2 bidang prodi, dari sipil dengan industri terkait dengan pemanfaatannya. Mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi dengan laboratorium MIPA-nya terkait dengan sifat-sifat kimianya putih telur. Yang kedua, ya kandungannya seperti apa, kenapa itu bisa lebih mempercepat, itu kan harus ada terobosan nanti ke depannya. Ketika itu sudah kita bisa teliti lebih lanjut, mungkin kita bisa mendapatkan sebuah gambaran nih, kira-kira yang mirip dengan putih telur itu apa nantinya, dengan kombinasi-kombinasi tertentu. Nah ini nanti ke depannya bisa dijadikan sebuah zat aditif terkait dengan pemanfaatan mempercepat pengerasan. Yang kedua, mutu itu juga mutu patokannya juga cukup baik. Dan mungkin nanti ke depannya juga uji beton itu kan ada cukup banyak. Iya. Mungkin ke depan juga kita akan uji dengan uji lenturnya. Karena kemarin kita fokusnya untuk mendapatkan parameter dari kuat tekannya saja dulu. Artinya itu banyak sekali terkait dengan penelitian beton untuk penelitian lanjutnya nanti ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Oki ya, Mbak Lina.
mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mbak Lina ya. Jadi tadi kuat ukur beton itu tidak hanya kuat tekan ya, Pak. Iya, Lentur ujinya juga. itu ada Uji lenturnya, lentur. ada belahnya dan sebagainya. Nanti akan kita coba naikkan levelnya Iya. ketika kita meneliti lebih lanjut gitu. Lentur itu berarti tidak mudah pecah begitu ya? Iya, artinya ada sifat beton itu kan memang fokusnya beton itu lebih baik menerima beban yang sifatnya tekan. Sedangkan tariknya itu sekitar 10-15%. Nah, nanti kita akan uji coba. Terkait dengan nanti mungkin ketika kita uji cobanya itu beton kemarin kita ujinya kan dengan sampel tanpa tulangan. Nah, nanti bondingnya antara ikatan campuran tersebut dengan penulangannya itu seperti apa juga akan kita lakukan penelitian lanjutannya seperti itu. Beton tanpa tulangan, berarti nggak ada besi-besinya ya? Betul, kalau kemarin kita ujinya adalah beton tanpa tulangan. Jadi nanti ke depan juga pasti akan ada pengujian-pengujian tingkat lanjut seperti itu. Oke, terima kasih Pak Oki, terima kasih Pak Saufik. Ini waktunya masih ya. Ini barangkali ada lagi dari kawan-kawan? Jadi Selain Mbak Maida itu, Mbak Maida, silakan Mbak Maida. Maida. Mbak Maida mau tanya, Mbak Maida? Ya, ada Pak Yono juga, Pak. Iya, Pak Yono Pak lagi Yono. sibuk sepertinya. Kalau kemarin dari Mbak Nede itu kebetulan memanfaatkan dari serat bambu. Itu juga salah satunya kita ingin tahu sejauh mana pengaruh dari serat bambu itu terhadap kuat tariknya betonnya. Oh, serat bambunya sebagai pengganti besi atau bukan? Bukan sebagai pengganti besi, karena itu metodenya itu adalah dia itu untuk menunjang dugaan kita adalah sebenarnya itu memperbaiki sifat beton terhadap tariknya. Cuma kemarin dari hasil uji kita mengujinya baru tahapan untuk patekannya. Jadi seperti itu. Jadi akan kita kolaborasikan biasanya. Beton itu ada uji tekannya, ada uji lenturnya. Nanti kombinasikan karena ada beberapa mungkin zat tambah, aditif atau mungkin material pengganti atau substitusinya itu yang punya karakter yang berbeda. Ketika itu beton diujinya dengan parameter tekan, mungkin dia baik. Iya. Mungkin ketika diuji dengan parameter lentur kurang baik. Atau mungkin sebaliknya, ketika diuji dengan kuat tekannya itu kurang baik, uji lenturnya itu baik, itu sifat-sifat material itu berbeda-beda. Iya, betul. Atau mungkin dua-duanya linear sekali. Ketika diuji tekan juga baik, lenturnya juga baik. Nah, itu yang kita cari nanti ke depannya. Yang jelas ada standarnya ya. Betul, pengujian itu lenturnya itu berapa? Betul. Kuat tekannya berapa sih ada kan? Ada. Kita mengacu pada aturan dari Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Artinya kita punya parameter setiap pengujian terkait dengan beton itu kita merujuk pada aturan tersebut. Oke, ini masih ada. Sepertinya mungkin sudah nggak ada ya, udah siang ya Pak ya. Udah siang. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin untuk Universitas pagi ini, siang ini mungkin sampai sini dari apa yang tadi kita bicarakan tentang beton, mungkin apa yang bisa diambil ininya Pak? Kesimpulan kan? Ya, kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Jadi apa yang kita teliti itu merupakan baru sebuah awal dari kolaborasi kita teknik industri dan teknik sipil. Nah, dari hasil kolaborasi ini, dari awal penelitian ini tentunya akan menghasilkan beberapa penelitian lanjutan. Nah, ini sudah kami rencanakan untuk penelitian selanjutnya, di mana 4 faktor itu akan kita tambahkan levelnya, atau bisa juga tambahkan faktornya dan kita tambahkan levelnya juga. Nah, tentunya dari hasil kajian-kajian yang nanti akan kita dapatkan. Nah, dari hasil penelitian ini saja kita sudah mendapatkan satu setting level optimal dari satu beton, yaitu dengan yang pertama adalah menggunakan pasir Cirebon, kemudian semennya adalah semen Portland jenis gresik, kemudian agregat kasarnya yaitu limbah aspal jalan, dan perekatnya adalah menggunakan putih telur. Nah, itu adalah
setting level. Jadi bukan percobaan dari 1 sampai 8 mana yang terbaik, bukan, tetapi ya. Setting saja ya. yang dihasilkan adalah setting level optimalnya di situ. Sehingga kita bisa menguji beton-beton tersebut dengan menggunakan uji tekan. Mungkin ujinya bisa ditambah lagi ya Pak Oki ya. Ujinya bisa ditambah lagi. Jadi masih banyak sekali sebetulnya yang harus dikaji. Terutamanya nanti bagi mahasiswa teknik sipil juga bisa mengkaji beberapa hal-hal yang kaitannya dengan beton tadi. Nah, silakan pembimbingnya Pak Oki ini yang lebih luar biasa. Beton. Ya. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa ada satu, ya di samping tadi setting level optimalnya yang paling bagus yang mana, kemudian kita menghasilkan adanya peningkatan kualitas sebesar 15,57% dari beton yang ada ya Pak. Jadi kita dari hasil itu kita ternyata bagus, peningkatannya sebesar 15. Walaupun kecil, cuma ya ada beberapa faktor ya yang non teknis yang sehingga bisa mungkin bisa merubah sesuatu pengujian agak sedikit melenceng sedikit lah, error sedikit ya. Itu wajar. Pasti ada error. Iya. Mungkin itu saja yang bisa disimpulkan pada hari ini Pak Saiful. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Pak Sofik sudah hadir di LPPM ya. Dan terima kasih para hadirin, Bapak Ibu, Pak Ibu-ibu nggak ada ibu-ibu ya Pak. Para hadirin yang berbahagia. Jadi untuk acara Universitas Tria pagi ini yang jadi jadwalnya jam 9, jam 10 baru mulai ya. Kita akhiri saja. Terima kasih atas atensinya. Saya selaku membawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording mana? Lain aja ya, nggak apa-apa ya. langsung.